Permukiman warga di Kelurahan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan masih digenangi banjir imbas tanggul yang jebol. Sementara hingga Minggu pagi, tanggul yang jebol masih belum diperbaiki. Meski banjir mulai surut, namun aktivitas warga masih terkendala dengan genangan air di sekitar permukiman mereka. Hingga Minggu pagi, kondisi tanggul yang jebol masih belum diperbaiki. Puing tembok yang rubuh masih berada di pinggir kali. Banjirnya agak surut. Nah, dan seterusnya 2 hari yang lewat besar sedikit, kecil lagi, itu begitu seterusnya. Terus aktivitas belum bisa keluar juga ya Pak? Ya, belum bisa. Udah istilahnya selama banjir kita ya ujung-ujungnya aja. Hujan deras disertai angin kencang sepekan terakhir memakan korban jiwa. 4 mobil tertimpa pohon beringin berukuran besar di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, Kamis 30 Oktober 2025. Petugas menggunakan gergaji mesin untuk memotong dahan pohon yang menimpa kendaraan demi mengevakuasi korban. Sebelumnya, seorang warga juga tewas usai mobil yang dikendarainya tertimpa pohon yang ambruk di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Selain pohon tumbang, cuaca buruk juga mengakibatkan banjir di sejumlah kawasan Jakarta. Di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan, banjir merendam ruas jalan yang menghubungkan Jalan Warung Buncit Raya menuju Kemang. Akibatnya, tidak dapat dilalui kendaraan. Penyedotan menggunakan pompa pun dimaksimalkan demi banjir surut. Warga Kelurahan Jati Padang, Jakarta Selatan juga terdampak banjir akibat jebolnya tanggul Baswedan. Air dari kali mengalir ke pemukiman warga yang lokasinya bersebelahan dengan tanggul Baswedan. Nah, tanggul jebol ya, kalau misalnya banjir sih nggak separah ini. Paling kalau banjir tuh kalau yang di sebelah sini paling cepat surutnya. Ini karena tanggul jebol, jadi yang nggak surut, jadi lebih parah daripada banjir kalau tanggul jebol. Semoga tanggulnya cepet itu dibenerin, biar nggak jebol-jebol lagi, soalnya udah musim hujan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan akan mengambil langkah cepat dalam menghadapi cuaca ekstrim dan curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah ibu kota. Pramono Anung bilang menyiapkan modifikasi cuaca di wilayah Jakarta. Selain itu, Pemprov Jakarta juga berencana menormalisasi sejumlah aliran sungai. Mulai kemarin sebenarnya kami sudah bekerja sama dengan BMKG dan juga dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk melakukan modifikasi cuaca. Budgetnya sudah kita siapkan karena memang ada kemungkinan 25 hari ke depan ini beberapa kali akan terjadi anomali dan cuaca ekstrim. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Dwi Korita Karnawati menyebut Indonesia resmi memasuki periode puncak musim hujan di tahun 2025. BMKG bilang periode musim hujan berbeda-beda di tiap daerah. Ada yang sudah dimulai sejak bulan Agustus, ada juga yang baru dimulai bulan Oktober. Di sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan. Jadi hari-hari yang di bulan Oktober kemarin belum masuk puncak ya. Jadi ini karena adanya masuknya puncak musim hujan. Berdasarkan pembaruan data zona musim atau ZOM pada dasarian ke-3 Oktober, sekitar 43,8% wilayah Indonesia atau setara dengan 306 zona musim telah memasuki musim hujan. Upaya pengendalian banjir di Jakarta diharapkan mampu atasi banjir saat puncak musim hujan. Sejumlah infrastruktur pengendali banjir seperti kolam retensi dan waduk pun harus dipastikan tetap dibangun. Tim Liputan Kompas TV. Pemprov DKI Jakarta melakukan sejumlah langkah guna mengantisipasi dampak cuaca buruk yang mengakibatkan pohon tumbang dan banjir. Di antaranya pompa yang disiagakan hingga akan menormalisasi sejumlah aliran sungai. Kemudian apa langkah mitigasi Pemprov Jakarta untuk menghadapi puncak musim hujan? Kita akan bahas bersama dengan staf khusus Gubernur DKI Jakarta, Ciko Hakim, melalui sambungan daring. Selamat pagi, Mas Ciko. Pagi, gimana kabar?
Ya, Mas Ciko, ini kan ada sejumlah langkah yang akan disiapkan oleh Pemprov DKI gitu ya. Ada soal pompa, kemudian normalisasi sungai. Kemudian apa lagi nih Mas langkah-langkahnya? Karena kita belum nyampe ke puncak musim hujan di Januari Februari, tapi sudah banjir luar biasa di Kamis dan juga Jumat kemarin. Ya, yang pertama tentunya kita turut prihatin ya dengan apa yang terjadi karena cuaca ekstrim. Dan tentu Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Bapak Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno juga telah menginstruksikan pada seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta dan dinas-dinas terkait untuk kemudian memitigasi hal tersebut. Yang pertama tentu kita sekarang sudah memulai modifikasi cuaca bekerja sama dengan BMKG tentunya dan pihak-pihak lain yang terkait. Dan kalau kita bicara soal pompa, kita memiliki 1.200 pompa, 600 pompa statis, dan 600 pompa mobile yang terus disiagakan dan alhamdulillah semua berfungsi dengan baik sekarang dan ini kita deploy bagi yang mobile ke daerah-daerah yang tergenang parah. Dan terkait dengan tanggul tadi yang disebutkan di Pasar Minggu atau Jati Padang, tentunya secara darurat telah dilakukan pembentengan menggunakan karung-karung pasir yang dilakukan, kita bisa lihat tadi di tayangan juga sudah dibawa oleh para petugas, baik itu pasukan oranye, pasukan biru, dan seluruh pasukan warna-warni memang dikerahkan. Dan lintas sektoral kerjasama antar OPD juga digiatkan lagi, BPBD juga terus memantau dan melakukan penyelamatan bersama Gulkarmat bila terjadi hal-hal yang perlu dilakukan. Ke depan memang untuk jangka panjangnya normalisasi Sungai Ciliwung itu tidak bisa dihindarkan. Dan tentunya hal tersebut tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta, tapi juga butuh partisipasi dari masyarakat dan kesediaan masyarakat untuk mau juga meninggalkan tempat tinggal yang memang tidak seharusnya menjadi tempat tinggal sehingga membuat lahan atau sungai menjadi lebih sempit dari hari ke hari. Oke, Mas Ciko, kalau untuk tanggulnya sendiri ini diperbaikinya kapan? Karena kan masih hanya darurat gitu ya, diberikan karung pasir saja. Kapan kira-kira mulai diperbaiki? Karena masyarakat tadi mulai mengeluhkan gitu ya, belum diperbaiki nih walaupun kemarin sudah terjadi tanggulnya jebol seperti itu. Di debit air masih sangat tinggi dan arusnya masih sangat kencang. Jadi perbaikan itu tidak bisa dilakukan dengan debit air yang tinggi dan arus yang kencang. Tentunya ketika nanti sudah mereda, karena kita tadi saya sampaikan akan melakukan modifikasi cuaca, harapannya itu bisa menyurutkan debit air dan juga arusnya tidak begitu kencang dan itu baru bisa dikerjakan. Karena kita tahu sendiri ya, perbaikan tanggul itu artinya tidak boleh dalam keadaan terendam dan juga arusnya juga tidak boleh tinggi karena juga menjaga keselamatan bagi mereka-mereka yang berkendara. Jadi dalam waktu kurang dari 3 bulan seharusnya ini sudah harus bisa diselesaikan dan jangka panjangnya tentu kembali lagi normalisasi tidak dapat dihindarkan. Oke, kurang dari 3 bulan ya Mas ya untuk perbaikan tanggul. Kemudian tadi yang Anda sampaikan juga soal modifikasi cuaca ini mulainya kapan tepatnya Mas Ciko? Sejak disampaikan oleh Bapak Gubernur langsung sudah dikerjakan. Sekitar kurang lebih 2 hari yang lalu. Oke, baik. Kemudian Mas Ciko, ini kan banjir selalu berulang gitu ya, walaupun belum masuk puncak musim hujan, tapi terus berulang, kemudian ada ditambah lagi tanggul yang jebol. Nah, kira-kira apakah dari Pemprov DKI Jakarta merencanakan juga akan menambah kanal banjir yang baru selain kanal banjir barat dan juga timur? Yang utamanya kita sekarang masih dalam fokus dalam perbaikan dan perluasan waduk-waduk dan mengoptimalisasi fungsi dari waduk-waduk yang ada. Waduk Setiabudi, Waduk Kebon Melati, dan juga beberapa waduk lain. Dan tentunya pelebaran atau membuka sodetan-sodetan di Kali Ciliwung itu juga terus dilakukan. Dan Dinas Sumber Daya Air sudah mengalokasikan anggaran juga untuk tahun depan untuk kemudian melakukan normalisasi. Nah, terkait dengan apa yang terjadi pada tahun ini, kalau kita lihat laporan dan prediksi dari BMKG, memang cuacanya cukup ekstrim dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang memberikan contoh misalnya terkait dengan pemeliharaan pohon, penopingan atau perapihan dan penebangan bagi dahan-dahan yang memang mengganggu atau pohon-pohon yang sudah cukup berumur,
itu pada tahun ini dilakukan 2 kali lipat dari tahun 2024. Namun kejadian yang terkait dengan tumbangnya pohon dan lain-lain juga 2 kali lipat. Artinya cuacanya memang berbeda dari tahun ke tahun, dan tahun 2025 ini memang kita menghadapi cuaca ekstrim. Namun itu tidak menjadi alasan tentunya bagi kami harus selalu siap dan siaga, dan harapannya masyarakat juga membantu untuk memberikan laporan-laporan dini terkait dengan genangan maupun kerawanan pohon-pohon dan lain-lain. Ke depan memang hal-hal yang banyak tertunda di tahun-tahun sebelumnya seperti normalisasi itu juga harus segera dilakukan, dan harapannya tentu partisipasi masyarakat juga kami butuhkan untuk kemudian bersedia untuk mengikuti program, sehingga yang selama ini tinggal di daerah-daerah yang rawan banjir, yang bukan tempat yang harusnya menjadi tempat tinggal, mau menempati rusun-rusun yang sesungguhnya sudah kita sediakan untuk saudara-saudara kita yang nantinya akan terkena imbas normalisasi. Baik. Terakhir Mas Ciko, ini kan tidak hanya terjadi di pusat kota saja, ada juga nih ancaman banjir rob yang mengancam juga di pesisir kita. Ini antisipasinya apa, Mas? Apakah kita akan meninggikan tanggul atau seperti apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta? Pemasangan tanggul-tanggul sementara memang sudah dilakukan, apalagi kalau kita lihat dari laporan BMKG, warningnya adalah mulai di hari ini sampai 1 minggu ke depan, dan harapannya juga kami telah memberikan informasi ini melalui kanal-kanal Pemprov DKI Jakarta, semua akun-akun media sosial berbagai dinas, yang harapannya masyarakat juga bersiaga untuk kemudian siap untuk menghadapi banjirop ini. Namun tentu selain itu juga kembali lagi, karena kita menambahkan unsur modifikasi cuaca, mudah-mudahan hal ini bisa kita minimalisir. Baik, modifikasi cuaca yang menjadi salah satu yang kita nantikan, Mas Ciko, supaya curah hujan di Jakarta juga bisa terkendali. Terima kasih Mas Ciko Hakim, staf khusus Gubernur DKI Jakarta, sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Mas Ciko. Pagi, terima kasih.